Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Para ikhwah dan akhwat rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Mujmal Usul Ahli Sunnati wal Jamaah fil Aqidah, ya, kitab yang telah disusun oleh Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aql hafizahullah ta'ala. Dan kita sudah membaca tamhid, ya, makna akidah Islamiyah, kemudian makna salaf, makna ahlu sunnah wal jamaah, ya, kenapa disebut ahlu sunnah, kemudian disebut al jamaah, dan nama-nama lain dari ahlu sunnah wal jamaah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membaca kaidah-kaidah dan prinsipnya, ya, dalam metodologi pengambilan ilmu dan dalil, ya, berdalil. Taib, kita mulai. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala awalan qawaidu wa usul fi manhajit talaqqi wal istidlali. Kaidah-kaidah dan, ya, prinsip-prinsip fi manhajit talaqqi, dalam metodologi pengambilan ilmu, ya, talaqqi wal istidlal, dan pengambilan dalil. Ya, jadi pengarang kitab Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aql akan menyebutkan kaidah-kaidah dan dasar-dasar atau prinsip yang menurut ahlu sunnah wal jamaah dalam, ya, metode pengambilan dalil, pengambilan ilmu. Jadi kita mengambil ilmu, pengetahuan, keyakinan dari mana? Wal istidlal, dan cara berdalil atau mengambil dalil dari mana? Ya, karena agama ini bukan agama, ya, pikiran seseorang, ya, tapi ada kaidah-kaidah yang harus diikuti, ya, dan difahami. Taib, awalan masdarul aqidati huwa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam as-sahihatu wa ijma'u as-salafis salihi. Ya. Masdarul aqidah, sumber aqidah, huwa kitabullah, yaitu kitab Allah, ya, Al-Quran, wa sunnatu rasulihi, dan sunnah rasulnya, hadis Nabi, tetapi as-sahihah, yang sahih, ya, bukan yang lemah. Wa ijma'us salafis salih, dan ijma' para salafus salih, ya, ijma'nya para sahabat, ya. Nah, ini sumber akidah menurut ahlu sunnah wal jamaah, ya. Hanya ada 3 saja. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis yang sahih, yang ketiga adalah ijma' para salafus salih, ya. Dan ijma' ini adalah tidak berdiri sendiri, tetapi semua ijma' itu pasti ada sandarannya, baik dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW atau dari keduanya, ya. Jadi tidak ada ijma' kecuali, ya, sandarannya, rujukannya adalah salah satu dari kitab Allah atau hadis Nabi atau kedua-duanya, ya. Nah, maka di sebagian kitab itu tidak disebutkan ijma', ya. Sebagian kitab mengatakan bahwa sumber akidah itu Al-Quran dan sunnah Nabi, tidak menyebutkan ijma'. Nah, ini tidak ada masalah, ya, karena ijma' ini adalah sumbernya dari Al-Quran dan juga sunnah. Nah, jadi sumber akidah tidak ada yang lain kecuali 3 perkara ini, ya. Tidak diambil dari mimpi, tidak diambil dari pikiran seorang atau akal seseorang, ya, tidak. Kemudian yang kedua, kaidah kedua, tsaniyan kullu ma sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajaba qabuluhu wa in kana ahadan. Ya. Kaidah pertama sudah dijelaskan bahwa sumber akidah itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Nah, maka lanjutan dari kaidah tersebut adalah seluruh apa-apa yang telah sahih dari sunnah Rasulullah SAW, ya, hadis yang sahih, wajaba qabuluhu,
wajib untuk diterima. Wa in kana ahadan, walaupun hadis tersebut adalah dari golongan hadis ahad. Nah ini ya pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil ilmu, dalam mengambil akidah, bahwa setiap yang sahih ya, dari hadis Rasulullah SAW dengan segala kriterianya, sanadnya bersambung, ya, kemudian diriwayatkan oleh orang yang adil, orang yang dobit, ya, hafalannya kuat, tidak ada penyakit hadisnya, ya, tidak ada syad, ya. Hadisnya sahih, wajib qabuluhu, maka wajib untuk diterima. Kalau hadisnya berbicara tentang akidah, tentang ilmu, maka ya diterima ilmu tersebut, diyakini akidah tersebut. Kalau hadis tersebut ya mendorong, mewajibkan untuk diamalkan, maka wajib diamalkan, dipraktekkan hadis tersebut. Wa in kana ahadan, ya, walaupun hadis tersebut adalah hadis yang ahad, ya. Jadi hadis ada dua, ya, ada mutawatir secara periwayatan, ada hadis ahad, ya. Maka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik hadis mutawatir atau hadis ahad, kalau hadisnya sahih, itu adalah menjadi sumber akidah, ya, menjadi ya, dasar, menjadi pijakan untuk berakidah dan juga beramal, dengan syarat hadisnya adalah sahih. Baik. Kemudian kaidah ketiga, ya, bagaimana kita memahami Al-Quran, Kitabullah, dan Sunnah Rasulih, ya, hadis, bagaimana memahami keduanya. Maka kaidah berikutnya, ya, al-marja'u fi fahmil kitabi was sunnati huwa an-nususu al-mubayyinatu laha. Ya. Rujukan fi fahmil kitabi was sunnah, dalam memahami Alkitab was sunnah, ya, Al-Quran dan hadis, huwa nusus, yaitu dalil-dalil atau nas-nas, ya, al-mubayyinatu laha, yang menjelaskan laha, kepada, ya, Al-Quran dan sunnah tersebut, ya. Ini sudah sangat detail dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwa Alkitab wa sunnah itu satu dengan yang lain saling menguatkan, ya. Alkitab wa sunnah satu dengan yang lain, ya, saling menjelaskan. Nah, maka para ulama menjelaskan bahwa ada tafsir, ya, tafsir Al-Quran. Al-Quran ditafsiri dengan Al-Quran, maksudnya satu ayat ditafsiri dengan ayat yang lain. Kemudian Al-Quran ditafsiri dengan hadis, ya, Al-Quran kemudian ditafsiri dengan pemahaman para sahabat. Nah, ini satu hadis difahami, ditafsirkan dengan hadis yang lain. Nah, ini, ya, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil akidah, mengambil ilmu apabila adalah mengumpulkan seluruh dalil-dalil dalam satu masalah, kemudian dari situ ya terlihat, ya, makna secara menyeluruh, ya, tentang apa yang menjadi poin yang dikumpulkan oleh hadis-hadis tadi atau dalil-dalil tadi, ya, karena satu hadis, ya, menyimpulkan hadis yang lain, ya, mentafsirkan hadis yang lain. Wa fahmu as-salafis saleh, dan pemahaman para salafus saleh, para sahabat. Kita tidak keluar dari pemahaman para salafus saleh. Wa man sara ala manhajihim minal a'immah, dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka, ya, metodologi pemahaman mereka, ya, minal a'immati, dari para imam, ya, imam dari kalangan tabi'in, imam dari kalangan madhab yang empat, ya. Summa ma sahha min lughatil Arab, kemudian apa yang sahih dari bahasa Arab. Jadi Al-Quran dan Sunnah ini bahasa Arab, ya, para sahabat juga mereka berbahasa Arab, menjelaskan Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab. Nah, maka memahami Al-Quran dan Sunnah adalah dengan bahasa Arab. Ini menunjukkan pentingnya kita belajar bahasa Arab. Lakin la yu'aradu ma sabata min dalika bimujarrad ihtimalat lughawiyah. Ya, tapi tidak dipertentangkan
apa yang telah tetap dari hal tersebut, dari akidah dan yang lainnya, bimujarrad hanya karena ihtimalat lugawiyah, kemungkinan makna bahasa. Ya. Maksudnya adalah kita mengambil akidah, ya, ilmu dari Alkitab wa sunnah sesuai dengan bahasa syar'i, ya. Dan bahasa syar'i itu diambil dari Alkitab wa sunnah yang bahasa Arab. Ya. Nah, maka kita tidak mempertentangkan istilah syar'i hanya dengan ya kemungkinan bahasa atau makna bahasa. Contohnya adalah begini, ya, salat, ya. Salat itu dari bahasa yang sudah dipahami dalam syariat itu adalah ya bacaan dan gerakan yang dimulai dari takbir diakhiri dengan salam, ya, dengan syarat dan rukun tertentu. Itu adalah salat menurut bahasa syar'i. Nah, jangan dipahami salat dengan kemungkinan bahasa makna bahasa bahwa salat itu doa saja. Ya. Kemudian dikatakan orang yang berdoa berarti sudah salat. Salah. Ya, tidak mempertentangkan apa yang telah tetap dari syariat ini hanya karena mengandung makna ya bahasa, tidak, tapi dipahami ya istilah itu sesuai dengan istilah syar'i. Ya, salat itu apa? Ya, haji itu apa? Ya, sesuai dengan makna syar'i tapi bukan makna lugawi. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke ya kaidah keempat.